malam teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Kerontukan. Dan nama teman-teman kelompok 3 yang pertama, Magdalena Hestilewata. Yang kedua, Maresa Elsa Asmawati Naitboho. Yang ketiga, Maria Rosa Mistika Mana. Yang keempat, Maria Suryanti Anggos. Yang kelima, Mila Yeldriani Adoe. Yang keenam, Inosensia Klau. Dan yang ketujuh, saya sendiri. Baik, di sini dari kami kelompok 3 akan membahas masalah mengenai yang pertama, mengidentifikasi negara asal dari hikayat Kalila dan Dimna. Yang kedua, membuat sinopsis dari hikayat tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi apa itu kritik. Baik, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Inosensia Klau untuk bagian masalah nomor 1. Terima kasih. Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Inosensia Klau. Di sini, saya akan membahas mengenai negara asal dari hikayat Kalila dan Damina. Hikayat Kalila dan Damina berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Suryani, Kalila fa Damnak, dan bahasa Arab, Kalila wa Dimna. Adalah sebuah karya sastra bahasa Sanskerta bernama Pancatantra yang berasal dari India. Hikayat Kalila dan Dimna yang disalin pada tahun 1429 dari Herat melukiskan seekor serigala yang mencoba menyesatkan singa. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya, saya berikan kepada teman saya, Maria Suryanti Anggos, untuk melanjutkan membahas materi nomor 2 dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman dan Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Suryanti Anggos. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari hikayat Kalila dan Dimna. Hikayat Kalila dan Dimna telah lama dikenal di negeri kita, sebagaimana cerita berbingkai 1001 malam dari negeri yang sama. Cerita ini berasal dari India dan sekeluarga dengan cerita-cerita seperti Sukasapatati dan Pancatantranara yang juga dikenal di Indonesia. Setelah disalin ke dalam bahasa Arab oleh Ibnu Muqfa, barulah cerita ini tersebar luas mengikuti penyebaran agama Islam. Dilihat dari isinya, jelas cerita ini akan tetap menarik hingga saat sekarang. Di dalam cerita ini kita temui banyak kandungan nilai, terutama nilai moral dan pendidikan. Sindiran-sindiran atau kritik-kritik sosial yang terdapat dalam kitab ini disampaikan secara halus, dijadikan bahan renungan. Ia menjadi bahan bacaan anak-anak dan remaja, di samping tetap menyenangkan bagi pembaca dewasa. Selain itu, buku ini dapat menghubungkan kita kembali dengan kasana sastra lama kita yang banyak dipengaruhi sastra Arab, India, dan Persia. Sedangkan kepada pengarang modern bisa memberikan ilham karena cerita ini kaya dengan fantasi dan imajinasi. Sekian dari saya. Waktu selanjutnya saya memberikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya Maria Rosa Mistika Mana akan menjelaskan sinopsis dari Hikayat Khalilah dan Dimna. Hikayat Khalilah dan Dimna merupakan cerita karangan Abnul Ibnu Mukaffa yang kemudian diterjemahkan oleh Ismail Jamil. Dari keterangan ini, hikayat ini berasal dari luar tanah Melayu. Secara umum, hikayat Khalilah dan Dimna hampir mirip dengan fabel, yakni cerita ini tentang hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat layak manusia, karena memang tokoh Khalilah dan Dimna dalam cerita ini adalah hewan, yakni serigala. Banyak nilai yang termuat dari hikayat Khalilah dan Dimna, terutama nilai moral dan pendidikan, dan secara tidak langsung menyindir perilaku manusia, seperti ketamakan licik dan menghalalkan segala cara. Hal ini terlihat pada tokoh Dimna yang dengan liciknya rela mengadu domba sehingga saling membunuh, padahal keduanya raja hutan yang sangat baik. Lewat penjelasan ini juga kami akan membahas hikayat Khalilah dan Dimna dari berbagai aspek. 1. Sinopsis. Dalam hikayat ini terdapat sejumlah cerita dalam cerita. Awal cerita ini dibuka ketika seorang Baidaba yang menceritakan kepada Maharaja Daba silam. Dalam pembukaan cerita ini, Baidaba menceritakan tentang orang tua yang mempunyai 2 anak yang senang berfoya-foya, tetapi kemudian sadar setelah menasihati keduanya. Setelah itu, salah seorang dari mereka ada yang hendak berniaga dengan membawa 2 lembu yang kemudian diberi nama Badaba dan Sayaraba. Dalam perjalanan, Sayaraba terjebak ke dalam lumpur karena tidak dapat keluar. Akhirnya ditinggalkan Sayaraba karena dipikirkan akan mati di tempat itu. Namun, Sayaraba akhirnya dapat melepaskan diri dan berjalan ke hutan. Di dalam hutan itu, ia mendapatkan banyak rumput, sehingga ia dapat hidup dan tubuhnya segar kembali. Ia pun sering mengeluh keras dan terdengar hingga ke segenap penjuru hutan. Suara itu pun didengar oleh raja hutan, yakni singa. Ia sangat ketakutan karena tidak pernah mengenal lembu sebelumnya. Ketakutan raja hutan dirasakan pula oleh seekor serigala yang bernama Dimna. Hal ini kemudian diungkapkan Dimna kepada saudaranya yang juga seekor serigala yang bernama Khalilah. Karena keinginannya untuk menjadi orang mulia dan dekat dengan raja, Dimna akhirnya bertemu dengan Raja Singa dan menanyakan perihal kegudahan hati yang membuat Raja Singa berhari-hari tidak keluar kamar. Setelah tahu sebabnya, Dimna akhirnya menuju ke sumber suara itu. Setelah diketahuinya bahwa suara itu berasal dari hewan
pemakan rumput. Maka Dimnah kembali menghadapi, tetapi raja masih takut, dan Dimnah menawarkan dirinya untuk membawa Sayarabah ke Raja Singa. Dimnah pun membujuk Sayarabah untuk mau menghadap pada raja. Setelah menjamin keselamatan Sayarabah, akhirnya mau. Pada akhirnya justru antara raja dan Sayarabah malah menjadi dekat, dan bahkan Sayarabah menjadi orang kepercayaan Raja Hutan. Melihat itu, Dimnah iri dan merencanakan hal buruk pada keduanya. Ia kemudian memfitnah keduanya hendak saling membunuh. Fitnah itu pun berhasil membuat kedua karib akhirnya bertengkar hingga Sayarabah mati. Namun raja kemudian menyesalkan perbuatannya itu. Melihat hal demikian, semua penduduk hutan risau, termasuk seekor harimau yang kemudian tak sengaja mendengar percakapan antara Kalilah dan Dimnah. Di sanalah baru tahu bahwa itu hanya rakayasa yang dibuat Dimnah. Mendengar hal itu, harimau tersebut memberitahu kepada ibu raja, dan akhirnya ibunya pun memberitahu anaknya. Raja terkejut mendengar itu dan memanggil Dimnah untuk diadili. Karena pandainya Dimnah mampu membantah semua tuduhan. Meski demikian, ia tetap dipenjara terlebih dahulu. Karena hal itu, Kalilah pun meninggal. Namun pada akhirnya, Dimnah pun dapat dihukum mati oleh Raja Hutan. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Hesti Lewata. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kritik. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Kata kritikos diambil dari kata krenin yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain seperti karya seniman, ilmuwan, musisi, atau aktor lain. Dan biasanya menerbitkan pengamatan mereka sering di jurnal ilmiah. Kaum kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater, atau sandiwara, rumah makan, dan penerbitan ilmiah. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, nih terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menjelaskan terkait masalah dari ketiga persoalan di atas. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang sudah teman-teman sampaikan. Yang pertama tentang negara asal dari hikayat Kalilah dan Dimnah. Yang kedua, sinopsis hikayat Kalilah dan Dimnah. Dan yang ketiga, apa itu kritik. Baik,
Hikayat Kalila dan Dimna merupakan cerita karangan Abdullah ibnu Makufa yang kemudian diterjemahkan oleh Ismail Jamil. Hikayat ini negara asalnya dari India. Dari sinopsis yang sudah dijelaskan oleh teman Yanti dan Tika, bisa dilihat dari sinopsis tersebut banyak nilai yang terkandung di dalamnya, seperti liciknya manusia, bagaimana ketamakan manusia dalam menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Bisa dilihat dari tokoh Dimna yang dengan liciknya rela mengadu domba sehingga saling bunuh-membunuh, padahal keduanya raja hutan dan syarat bah sangat baik. Dan yang berikut tentang kritik. Mengenai kritik itu sendiri proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki sebuah pekerjaan. Banyak kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain. Kaum kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater, atau sandiwara, rumah makan, dan penerbit ilmiah. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 3, dari kelompok kami Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata Ibu. Selamat malam untuk Ibu dan selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih.